Malam-malam kalau itu anak yang umur 2 tahun itu dia belum bisa tidur. Jangan kasih takut dia. Omong baik-baik. Adek, ayo bobo sayang. Bobo biar bangun besok itu lebih segar. Ayo bobo sudah sayang. Adek belum bobo, nanti papa mama bobo duluan. Nah bobo sudah. Kasih tahu. Ini anak tidak mau tidur, dia papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati dia punya bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia punya bapak garu jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Om ada subuh. Ini keluarga tipu-tipu. Di Nabire maaf susah salah. Susah salah. Di Timika sini ada begitu. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema Natal tahun ini yang dikeluarkan PGI dan KWI adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15, dan karena itu semua aja kita membaca secara menyeluruh bagian ini. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk ditonton. Kasat mata, Natal enak ditonton. Paling tidak ada 2 peristiwa di sekitar kelahiran Yesus yang enak untuk ditonton. Satu, ada bintang berekor jalan malam-malam. Saudara kalau keluar dari sini ada bintang berekor jalan, ikut jalan begitu, saudara tidak suka lihat? Kan pasti suka lihat. Kalau saudara pegang handphone kan pasti story. Enak untuk dinonton. Peristiwa kedua ada dalam bacaan tadi. Ada malaikat-malaikat menyanyi. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau digambarkan seperti manusia, kalau dia perempuan pasti cantik. Kalau laki-laki pasti dorang menyanyi, jadi pasti suara bagus ke tidak? Bagus. Kalau dorang punya pakaian bagus ke tidak? Menyanyi di hutan. Jadi muka bagus-bagus, suara bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, tapi menyanyi di hutan. Kita punya suara biasa-biasa, pakaian biasa-biasa, tapi mau menyanyi di... Tidaklah, tidak usah jawab begitu. Tapi kira-kira begini.
Kalau saudara masuk hutan ada orang menyanyi, enak untuk ditonton atau tidak? Antara dua, enak atau lari. Tapi sudahlah, kita taruh yang dipu enak dulu. Secara kasat mata Natal enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang pada saudara di awal, Natal bukan tontonan. Sama-sama, 1, 2, 3. Natal. Natal itu tuntunan. Natal itu apa? Jadi orang yang merayakan Natal bukan sekedar merayakan perayaan tontonan. Yang kelihatan bagus, yang baju bagus, yang hadiah bagus, semua. Bukan itu. Kalau hanya itu saudara-saudara, teman-teman yang bekerja sebagai event organizer lebih hebat membuat perayaan tontonan. Kita pasti terpukau dengan mereka. Natal itu tuntunan. Tuntunan apa? Tuntunan yang membawa kita berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Kalau saudara merayakan Natal tapi tidak dituntun berjumpa dengan Kristus, saudara hanya merayakan perayaan tontonan. Dan akan selesai di sini, tinggal pulang, belum pulang. Ada yang banding-banding. Ini tidak sama dengan tahun lalu lah. Ada yang mulai banding-banding begitu. Karena orang melihat saja. Tapi saya mau bilang lebih di situ. Natal bukan sebuah tuntunan biasa. Natal sekaligus adalah tantangan. Dan tantangan kita adalah tema ini. Sebuah kalimat ajakan kepada komunitas dan orang di luar komunitas. Untuk pergi ke Bethlehem. Tapi bukan jual tanah, jual rumah untuk pergi di Bethlehem di sana. Nanti sebentar kita belajar apa yang dimaksud dari tantangan ini. Itu serius bagi kita di bagian awal. Karena berpuluh-puluh kali kita merayakan Natal. Berpuluh-puluh tahun itu kita bikin Natal. Berkali-kali. Belum lagi di Natal ini banyak. Di gereja Natal, di kelompok Natal, kawanua Natal, yang baru pulang kampung setelah dari mana Natal, kantor-kantor Natal, kelompok senam saja Natal. Jadi semua Natal, kita pusing ini dengan Natal tahu banyak ini, tapi kalau Natal tidak menuntun kita berjumpa dengan itu. Nah, saudara-saudara, teks ini menolong kita untuk mensiasati lebih dalam. Pertama, saudara-saudara, tempatnya. Tempat itu dimulai dari sebuah padang belantara. Padang, hutan. Kenapa saudara-saudara? Kisah di padang itu tidak bisa dilepaskan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Kain dan Habel. Kisah tentang Kain dan Habel itu sederhana saja. Di padang itu tempat yang bagus, itu tempat di mana kakak adik mesti bersayang. Mesti baku sayang, baku bagi, baku tolong. Justru di tempat itu, di padang itu, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Oleh karena sebuah iri hati. Jadi nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan itu tidak aman. Nyanyian persaudaraan dari sorga, perdamaian dari sorga, pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana konflik itu nyata. Di tempat di mana kita punya senyum itu penuh kepalsuan. Ini Natal gereja-gereja. Saya berusaha meyakini bahwa saudara-saudara punya senyum itu tulus. Saya berusaha meyakini. Kenapa saudara-saudara ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Kita datang kita bisa bilang shalom, shalom. Kita lewat baru separuh. Tapi di sini tulus-tulus semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh lihat dia kata tak orang cantik. Pakai pakaian bagus-bagus lagi. Rapi-rapi lagi kerja di ruangan tertata rapi ber-AC lagi. Wih, kita pergi di bank macam tidak mau pulang, macam mau tetap tinggal di doang terus begini. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, "Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu?" Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk. Jadi di sini yang Natal kali ini segenap hati semua kok. Jangan cepat-cepat bilang amin kalau itu tidak dari sini. Karena kadang-kadang apalagi gereja-gereja ini saudara-saudara, kita punya rasa cemburu dan iri hati itu agak tinggi sedikit. Agak tinggi lagi sedikit lagi.
Hei, ramai itu saudara-saudara. Kenapa begitu saudara-saudara? Ini menarik karena ada iri hati. Saudara tahu arti kata iri hati? Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung, tapi Bapak untung lebih banyak. Itu iri hati. Maksudnya begini, ada dua orang berdoa kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tahu orang dua itu tukang iri hati. Jadi Tuhan bilang, malaikat urus dorang. Malaikat datang bilang, kamu dua ini kan suka iri hati. Jadi Tuhan bilang hanya satu yang berdoa, yang satu tidak usah berdoa. Tapi yang berdoa itu dia minta apa, yang tidak berdoa akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau saya minta motor 1, Bapak dapat motor. Dari antara kamu dua siapa berani berdoa? Oh, dua-dua tidak berani. Woi, ini bahaya nih. Bahaya nih. Terus sudah kalau begitu karena harus berdoa, maka tarik semacam undian. Siapa yang berdoa? Sekarang pendeta Yandi yang berdoa. Saya pusing ini. Kalau saya minta kaya, kan nanti Bapak lebih kaya. Setelah hitung-hitung saya bilang, sudahlah Tuhan, kalau begitu kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya buta 1, beliau buta berapa? Buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Tidak rugi. Coba mari saya kasih buta saudara. Buta 1 rugi kok tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta. Saya rugi, tapi Anda rugi lebih banyak. Sebentar pulang dari sini, jalan kaki, ada orang bawa motor, hampir tabrak kita dari belakang, kita silih sedikit, lewat 20 meter dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampus. Pas cek begini, dia pu bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di Timika sini ada begitu. Dia juga ada di sini ini malam. Banyak betul. Pakai baju warna apa coba dia itu. Jadi Natal harus menyentuh sampai ruang itu. Perdamaian. Supaya jangan tiap tahun kita hanya selamat Natal pegang tangan kami. Orang NTT ketemu baku cium. Tapi dia jangan habis di yang kasat mata. Kalau tidak kita bikin sebuah perayaan tontonan saja biasa-biasa. Nah begitu. Orang bilang ini orang Kristen dong, ini acara banyak-banyak pakai. Iya memang acara banyak, kami pun pakai yang banyak. Senin Natal, Selasa Natal, Rabu Natal, itu pun 1 hari 2-3 kali. Mau pakai itu baju saja orang bilang, Bapak ada beli 1 lusin. Jadi memang banyak ini. Lah kalau tidak menyentuh sampai ruang pemulihan persaudaraan, saya kira kita ada masalah sedikit di situ. Ada masalah itu di situ. Kedua, di padang itu dia ketemu siapa? Gembala-gembala. Siapakah gembala-gembala? Gembala-gembala itu orang yang menjaga kawanan ternak di waktu malam. Lebih banyak adalah kawanan ternak milik orang lain. Mereka bekerja untuk kepentingan orang lain. Dalam masyarakat Palestina, gembala-gembala adalah orang yang sangat sulit dipercaya. Sangat sulit dipercaya. Kenapa? Ini orang dong kerja malam ini. Mereka seringkali bertengkar soal lahan. Karena ada pakan ternak di situ. Kadang-kadang mereka suka tipu. Ini orang-orang yang pertama kali disampaikan berita ini. Wih, ini menarik ini. Tidak bisa dipercaya, suka tipu, dan berkelahi. Ini ada di sini yang intiga ini. Orang di Timika ini bisa dipercaya semua. Saya lihat saudara mulai ragu sedikit, dia agak turun sedikit. Tipu atau orang di sini jujur-jujur semua? Pendeta kami di sini tidak suka tipu, kami hanya suka bilang sebenarnya dan tapi. Kenapa kau tidak ke gereja? Perasaan dan pendeta tanya, saya sakit Bapak. Ini tipu ini, kasih tahu dia pu istri. Ketemu dia pu istri, bilang Bapak ada sakit. Karena ibu tidak tahu, tidak ada baik-baik itu dia di rumah. Kita ketemu dia, kita bilang, Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Sebenarnya ada banyak panitia tidak kerja. Hei, kenapa kau tidak ikut kerja? Sebenarnya saya sudah tahu engkau pun maksud, tidak usah lanjut. Nah, kita punya bersembunyi di sebenarnya dan tapi itu buat kita tanpa sadar tipu. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak?
Tidak boleh. Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit, boleh? Apa? Kalau untuk kebaikan tipu sedikit, boleh kok tidak? Tidak boleh, tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Tipu itu. Bagaimana mau bawa berita ajak orang ke Bethlehem tapi itu kan tipu. Wih, ngeri itu. Bahaya itu. Ketiga, bertengkar, berkelahi soal lahan untuk pakan ternak. Di sini ada yang suka bertengkar, berkelahi? Tidak ada. Oh, mantap. Jadi itu pertanyaan yang menolong kita berefleksi tentang lingkungan di mana orang merayakan Natal. Kenapa? Karena 3 pertanyaan itu akan mengantar kita untuk mendefinisikan orang yang akan mengajak orang ke Bethlehem itu bisa dipercaya atau tidak. Karena kita mau pergi sampaikan satu kabar baik ini, kita layak dipercaya atau tidak. Mendefinisikan diri sebagai orang yang layak dipercaya itu tidak gampang. Katakan ada satu orang tukang tipu, terus dia datang ke saudara, kawan, saya baru saja berjumpa dengan juru selamat. Saudara langsung percaya. Langsung percaya. Ada orang yang terlambat kantor tiap hari. Tiap hari. Terus ini kali. Biasa kantor di sini masuk jam berapa kira-kira? Jam 8. Terus setelah dia ikuti Natal beberapa kali, Roh Kudus bekerja, dia berubah. Lantas dia pergi 6:30. Terus ini orang ini kok sekarang bisa rajin begini. Terus saya bilang, saya ini baru saja terima Roh Kudus dan rasa harus berubah. Saudara langsung percaya. Bisa langsung percaya. Pasti saudara bilang, hari pertama. Jangankan sampai sejauh itu. Kita suami-suami saja. Saya mau tanya dulu. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik. Terus satu saat kita yang tidak biasa, kalau memang terima kasih baik, saya mau tanya dulu. Ini siapa punya suami yang kalau istri buat sarapan terus dia bilang terima kasih? Boleh angkat tangan. Nah, ini rata-rata tidak Rata-rata tidak. Nanti kalau dia pergi kota provinsi makan di warung sudah bayar labor, terima kasih lagi. Kadang janji itu Mbak, besok saya datang lagi ya. Nah, tapi sudahlah, lupa itu. Terus setelah dengar khotbah ini, dia bersiap-siap, dia mau berubah betul yang pendeta omong itu betul. Orang tolong kita mesti bilang terima kasih. Lantas sebentar pulang, istri siap makan malam. Terus suami bilang begini, sayang, terima kasih. Ibu-ibu percaya? Ini suami sendiri ini suami. Dia yang tidak tahu terima kasih itu tiba-tiba langsung bilang, sayang, terima kasih. Percaya? Saya yakin istri pikiran itu. Dia punya pikiran bisa 2. Pertama mungkin dia pikir begini, tidak tahu roh apa naik di sepuh suami. Karena dia bikin sebuah perubahan ini. Yang kedua, jangan sampai istri pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu tidak gampang, saudara-saudara. Tidak gampang. Karena itu kita butuh betul-betul menggumuli sesuatu di sini. Supaya sebentar kita mau ajak orang ini. Saudara, peristiwa di padang itu, apa yang terjadi? Malaikat satu datang duluan. Ini malaikat datang ini, saudara-saudara. Woi, menarik. Waktu lihat malaikat ini, dorang ketakutan semua. Takut. Berita yang disampaikan oleh malaikat itu ada 2. Satu dia bilang begini, jangan takut. Berita yang paling pertama disampaikan adalah jangan. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Injil itu berita pembebasan. Supaya orang yang ketakutan dapat kuat kembali. Bukan bikin takut. Masih banyak orang, masih banyak gereja suka kasih takut orang. Biasa pas Paskah itu orang putar film neraka di kampung-kampung. Orang nonton film neraka langsung, aduh. Saya bilang, saya tidak pusing dengan neraka. Kok kenapa begitu pendeta? Karena saya masuk surga, kenapa pusing dengan neraka?
Tapi minimal pendeta harus tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Bukan bikin takut. Supaya kalau ada anak muda satu datang bilang saya, Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa. Saya bilang, ade, pendeta juga orang berdosa. Tapi jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ini anak muda datang kasih tahu saya bilang, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa sudah. Terus saya bilang, iya, saya lihat engkau punya muka, ini muka berdosa ini, saya sudah lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua akan patah buang. Berita apa macam begini? Saudara kalau baca perjanjian lama, saudara menemukan kata-kata ini, kalimat pendek ini, kata ini, celakalah. Tapi berita Natal itu datang. Yesus lahir, Yesus melayani, dia mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Itu celaka itu tidak ada. Jangan takut. Kita ini masih suka bikin kasih takut orang ini. Di sini ada yang biasa kasih takut orang. Saudara tahu yang biasa kasih takut orang itu setan. Itu yang biasa kasih takut. Di dalam Tuhan itu orang ketakutan kita bilang, jangan. Saya melayani di rumah sakit. Pergi ada oma-oma sutua. Oma, yuk kita berdoa. Iya pendeta. Tapi pendeta doa habis, oma mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus kita jelaskan kenapa mati masuk surga. Terus dia bilang, pendeta, mati hari ini atau besok sama. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kematian, di lembah kekelaman, dia punya keberanian untuk hidup. Itu berita. Jangan takut. Bayangkan kalau itu malaikat datang, itu gembala-gembala ada takut-takut terus malaikat bilang, wow. Lari sudah orang itu. Lihat orang takut dia bilang jangan. Bukan bikin takut. Karena mau ajak orang ini pergi ke Bethlehem ini. Saudara-saudara, saya mau tanya ibu-ibu. Kan ibu-ibu banyak, saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun itu gampang atau susah? Kenapa susah? Kan dia suka lari-lari tuh. Ini ibu kejar dia 30 menit dia punya, ibu bilang begini, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia pun mama yang 40. Tapi sudahlah, sudah gitu soal umur kesetinggal. Tapi yang saya maksud begini. Kalau anak tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik, jangan bikin takut. Ayo adek makan ya biar sehat, biar cepat besar. Ayo sayang makan. Ini ada tidak mau makan, dia pun mama bilang begini, makan itu ada om. Wow. Ini om juga datang. Wow. Ini anak besar dalam. Di sini ada yang biasa kasih takut anak. Besok kita setua itu anak sebesar, dia kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, ya bikin. Jadi yang suka bikin takut itu bertobat sudah. Malam-malam kalau itu anak yang umur 2 tahun itu dia belum bisa tidur. Jangan kasih takut dia. Omong baik-baik. Adek, ayo bobo sayang. Bobo biar bangun besok itu lebih segar. Ayo bobo sudah sayang. Adek belum bobo nanti papa mama bobo duluan. Ayo bobo sudah. Ini anak tidak mau tidur dia papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati dia punya bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Dengan yakin sekali dia punya bapak garu jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Om, ada subuh. Ini keluarga tipu-tipu. Di Nabire, maaf susah salah. Susah salah. Di Timika sini ada begitu. Jadi mendefinisikan ini berita Injil yang kita mau bawa, karena ujungnya kita bilang dari itu semua marilah kita pergi ke Bethlehem. Beritanya harus benar, menyampaikannya juga benar, dan buat orang yang ketakutan menjadi kuat untuk maju. Itu berita pertama.
Berita kedua dia bilang, hari ini juga. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini. Itu sebuah berita yang menarik sekali untuk ditelusuri. Dulu, oleh karena dosa, manusia terbuang dari Firdaus. Dosa itu sederhana di Firdaus. Upaya manusia melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan. Yang itu tidak boleh. Waktu dia melangkah melewati batas itu dosa. Saudara, setelah berdosa Tuhan bilang begini, ada. Kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kau tidak? Nah sudah tahu kenapa dia tanya? Tuhan tahu kau tidak? Kenapa tanya kalau sudah tahu? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Itu Adam mau mati dia itu. Adam cari perkara itu kalau bilang begitu. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kenapa kamu di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kau makan? Dorang dua baku tolak baku hela begitu. Toh baku tuduh. Tuhan, kamu di sini. Tuhan kasih dorang datang. Tuhan bilang begini. Ini ada pakaian kamu pakai. Tuhan Allah yang bikin pakaian itu bagus ke tidak? Yang batik Papua sebagus apa yang Tuhan Allah bikin. Lebih bagus. Dia kasih makan tapi dia bilang keluarlah kau dari situ. Nanti disalib itu ketika penjahat itu bilang begini. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Kalimat ini muncul. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Oleh karena kelahiran itu sampai pada puncaknya di sini, kamu yang tadinya oleh karena dosa terusir dari Eden, sekarang kembali hari ini juga. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, di luar Firdaus tetap ada pakaian, tapi tinggal di luar Firdaus, tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan bukan pada pakaian, bukan pada makanan, tapi tinggal bersama dengan Juru Selamat. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, sedih-sedih, mati masuk surga. Mana yang baik? Begini-begini mati masuk neraka, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja sudah langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios berdoa keliling semua gereja yang ada tercatat di persekutuan gereja-gereja di sini. Minta Tuhan kalau boleh dapat kerja. Tuhan kasih kesempatan, ada jalan, dapat modal bikin kios. Hari Minggu tidak gereja lagi. Terus pendeta bilang, kenapa tidak gereja? Siapa yang mau jaga kios? Baru kasih kios, ini belum kasih toko, belum kasih tambang emas, baru kasih kios. Suruh Tuhan. Dulu belum, di sini ada ASN. Dulu masih honor itu, berdoa keliling semua gereja. Tuhan kalau berkenan, Tuhan kita diangkat jadi ASN. Tuhan kasih kesempatan, mantap. Langsung bikin syukuran. Syukuran itu gaji pertama semua untuk Tuhan, kedua, ketiga sampai hari ini sudah tidak lagi. Tapi sudah dia syukuran sudah dan Tuhan. Terus mulai alasan untuk tidak pelayanan. Satu pendeta ajak, mari kita pelayanan. Mau panggil ibadah, susah sekali. Dia pun alasan hanya satu kata. Apa? Dia berkata apa? Ingat itu kata. Orang sekarang itu kalau sebut sibuk itu macam dia pun diri terlalu berarti. Jadi dia ekspresif sekali. Bapak ikut ibadah tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Jadi omong sibuk itu macam dia pun derajat tinggi sekali. Memang repot. Di Timika ada begitu. Ada betul. Siapa punya suami? Coba angkat tangan saya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, supaya yang tadi karena dosa kita terputus relasi dengan Tuhan, kita bersama-sama. Setelah dua kalimat itu, teks tadi kasih tahu, datanglah sejumlah besar bala tentara surgawi.
Datanglah para malaikat dan menyanyi. Dalam punya isi pujian itu menarik sekali. Kemuliaan bagi Allah di tempat. Damai sejahtera di Allah dimuliakan, bumi penuh dengan damai sejahtera. Nah, ini catatan yang menarik ini. Allah dimuliakan, bumi penuh dengan damai sejahtera. Saudara tahu bahwa kadang-kadang upaya untuk merampas kemuliaan Allah itu terlalu tinggi. Kadang-kadang kita mesti jujur. Saya pendeta ini, saya kadang-kadang tergoda merampas kemuliaan Allah. Dulu orang belum kenal ini, kita rasa kita hamba yang setia. Mulai orang mulai kenal ini, itu hamba mulai turun sedikit, Tuhan semakin tinggi. Dan kita tergoda merampas kemuliaan Allah. Woi, pendeta sekarang sudah jadi pendeta besar. Tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak. Tapi pendeta besar tidak ada. Karena yang besar itu siapa? Tuhan yang besar. Jangan rampas itu kemuliaan Allah. Sebertalenta apapun kita, sehebat apapun kita, kemuliaan hanya satu. Kemuliaan hanya satu. Itu penting bagi persekutuan gereja-gereja. Kenapa? Kenapa itu penting bagi persekutuan gereja-gereja? Karena kadang-kadang gereja-gereja sibuk di luar kemuliaan. Sibuk di luar kemuliaan Allah, di luar kemuliaan salib. Di salib Kristus itu kita dimuliakan, Allah dimuliakan di dalam Kristus itu, yang kita dimuliakan supaya relasi kita menjadi aman bersama dengan salib itu. Tapi saudara tahu hari ini satu pendeta bisa menghujat pendeta yang lain. Satu gereja bisa menghakimi gereja yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena kita lagi bertengkar di luar kemuliaan salib. Ada satu lagu dulu, ini lagu tua, orang-orang tua dulu ajar kita ini lagu, tapi saya suka lagu ini demi persekutuan gereja-gereja. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa di sana Tuhanku, di sana Tuhanku telah ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhan, ku kenangkan cinta Tuhan, ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kaki, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Hanya orang sombong yang tidak akan melihat pada kemuliaan salib. Orang tanya saya, pendeta, kenapa ada orang sombong? Karena dia tidak lihat ke atas, dia lihat ke kiri, ke kanan. Kalau dilihat ke atas, dilihat Tuhan, siapakah yang berani bermegah di hadapan Tuhan? Tapi kalau dilihat kiri kanan, kan tetangga hanya ada motor, kita sudah ada oto. Jemaat di sebelah hanya 10, kita pun 20. Datang kepada salib Kristus, kita rasa kita tidak ada arti. Kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di salib dan mati bagi saya dan saudara. Seperti itulah dia mengasihi kita. Ini kemuliaan bagi Allah ini. Saudara tahu gereja-gereja banyak, NTT, Kupang, 50 tahun yang lalu, Gemik gereja Masih Injil di Timur, satu-satunya pilihan beribadah di kota itu. Hari ini lebih dari 50 sinode ada. Hasil pegabalan Injil di bawah 1%. Selebihnya pindah-pindah gereja. Pindah dari sini masuk di situ, pindah dari situ masuk di sini, tersinggung di situ dia buka 2 di situ.
Ini serius ini. Saya kira itu lagu yang baik, pernyataan yang baik yang dinyanyikan oleh para malaikat, kemuliaan bagi Allah. Dan sekarang damai sejahtera di bumi. Itu kata damai sejahtera itu artinya begini. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, itu namanya damai sejahtera. Nah, yang mendatangkan kebaikan tidak semuanya enak. Untuk penebusan kita, Yesus harus mati bagi kita. Saudara pernah sakit gigi? Sakit gigi itu ngeri. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit hati daripada lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa. Wih, sakit gigi terlalu mengerikan. Wih, malam kita tidak bisa tidur, kepala di bawah, kaki di atas, putar sana, putar sini, tidak bisa tidur. Tetangga putar tep di sana, kita tersinggung di sini. Jadi fisik sakit, hati juga sakit. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil gula taruh di satu gelas, dia bikin manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Kenapa kumur gula? Ada sakit gigi? Pendeta, daripada ini ulat dia ribut, lebih kasih dia manis-manis gua. Untuk kesembuhan itu kadang dia obat pahit. Amin kok tidak? Itu hari mau vaksin ini kita takut semua toh. Karena di sini. Ada badan besar tapi itu vaksin datang kita itu takut. Untuk mendatangkan kebaikan ini kadang dia obat tidak baik. Tidak bikin senyum, bikin sakit. Itu sebuah proses. Persoalannya adalah siapa mau disakiti? Siapa mau disakiti? Orang tua dulu di kampung ajar kita pohon nangka itu kalau tidak berbuah angkat parang cincang dia batang itu. Tahun depan berbuah. Nah, siapa mau dicincang? Siapa mau dicincang? Kalau tukang tersinggung ini mau dicincang. Itu dia soal itu. Saya baca surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dia bilang firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua ini artinya ke sana dia iris tapi ke sini juga dia iris. Berani kutip firman untuk orang lain, jangan lupa kutip firman untuk diri sendiri. Kita kadang-kadang sibuk dengan orang lain. Jangan sampai sebentar pendeta yang di khotbah habis ada yang pendeta khotbah tadi pas. Terus kita tanya pas dengan dia. Dan Bapak dan saya firman sampai dia serong begini dia lari bilang. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Makin bercermin itu hidup makin baik. Kan kita cerminin, kita datangkan begini. Pertama hanya mau lihat muka terus, aduh ini alis. Makin bercermin hidup makin rapi toh. Atau siapa di antara kita yang dia datang bercermin dia lihat ada kotoran di hidung dia bilang, tidak usah ambil lah biar saja. Justru bercermin supaya lihat yang tidak baik di mana, nah kita selesaikan tuh. Setelah itu pujian, malaikat itu kembali ke surga. Maka kalimat ini muncul. Setelah mengalami tadi toh, ada kaitan dengan janji dulu, pemberontakan dulu, semua dalam ketakutan itu, berita supaya kamu jangan takut itu habis, sudah ada di situ. Sekarang giliran dorang, sudah apa berita itu? Supaya sebentar pertanyaannya, kita merayakan Natal pakai orang NTT yang suku Alor dong bilang begini, kamu sudah rayakan Natal jadi? Supiko doa-doa jadi? Nah jadi itu yang kita isi sudah. Ini malaikat dong sudah nyanyi habis, jadi? Ya itu kata jadi itu yang kita mau isi ini. Maka dorang bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kalimat ajakan yang serius. Kenapa serius? Kasih tinggal pekerjaan. Mereka kasih makan hidupnya, keluarganya lewat bekerja sebagai gembala. Kasih tinggal itu pekerjaan untuk kita pergi mengkonfirmasi di Bethlehem.
Itu serius itu. Meninggalkan pekerjaan untuk pergi mengkonfirmasi berita ini. Entah cara meninggalkan mereka bagi tugas atau apa, silahkan, itu sistem. Tapi sekarang ada sesuatu yang bagi mereka ini penting dalam hidup mereka. Saudara tahu, puluhan tahun lalu perusahaan-perusahaan besar itu suka cari orang-orang pintar. Beberapa dekade kemudian mereka evaluasi, ternyata pintar saja tidak cukup. Orang mesti punya emosi yang baik. Satu tindakan yang emosional merusak seluruh kepintaran. Setelah satu dekade mereka evaluasi lagi, ternyata ini dan ini bagus, tidak cukup. Mesti tambah satu. Spiritualitas yang kuat. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu teologi. Apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Dan sesuatu yang kita yakini, kita imani benar, itu tidak butuh persetujuan. Tidak butuh persetujuan. Saya yakini ini secara iman ini benar. Anda setuju, tidak setuju, itu bukan. Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan antara teologi dan etika melahirkan sebuah spiritualitas. Sampah. Ada sampah. Orang spiritualitas bagus, dia tahu itu kotor, dia tinggal pungut saja di sampah dia. Tapi kalau spiritualitasnya tidak bagus, berarti gerakannya dari luar ke dalam. Ada sampah begitu, dia kasih tahu, dia buat teman bilang, "Bapak, pas saya mau ambil begini, Bapak foto." Foto habis dia upload, baru tulis bilang, "Kebersihan adalah bagian dari iman." Pencitraan. Jadi ini yang menjadi penting. Spirit yang mereka dapat itu sekarang menggerakkan orang. Mari kita pergi ke Bethlehem. Mari kita pergi ke Bethlehem. Sekarang dong pergi. Mengkonfirmasi. Nah, saya urut dia satu-satu ya. Konfirmasi. Betulkah? Yang tadi berita itu kita mau lihat dulu yang betul kok tidak. Ini kaitan dengan janji Tuhan. Saudara pernah membaca Alkitab dan saudara menemukan banyak sekali janji Tuhan di dalamnya. Saudara meyakini itu dan mengkonfirmasi atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya pakai contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang adalah, saya pakai dua contoh untuk konfirmasi. Satu, berilah 1/10 dari hasil pertama mungkin kira. Ujilah aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dan buah anggur. Betul itu janji Tuhan? Amin. Bahkan orang menyanyi bikin gagah-gagah lagi. Janjimu seperti fajar pagi. Yang janjimu seperti fajar, tidak pernah lambat bersinar, seperti sungai yang mengalir. Mantap, amin. Terus itu ayat yang tadi bilang, berilah 1/10. Saudara percaya pada janji itu? Mantap. Sekarang kita uji. Kan harus konfirmasi toh. 10.000 per puluhan berapa? Pasti kasih kan? Kan hanya 1.000. 1.000. Janji Tuhan ini dia kasih naik 100.000 per puluhan. Masih kasih? Kasih hanya 10.000 kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta per puluhan. Masih kasih? Kasih kok hanya 1 lembar, bila perlu dia pegang di ujung baru. Pakai batok lagi. Terus Tuhan kasih naik 10 juta per puluhan. Masih kasih? Masih kasih? Kenapa mulai beda pendapat? Makin besar itu janji Tuhan, kita makin ragu ini mau konfirmasi. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan, dilihat ulang-ulang begini. Lihat 2-3 kali terus saya begini. Tuhan juga mengerti. Mengkonfirmasi janji Tuhan ini ngeri Bapak, ngeri Bapak. Tapi pendeta Yandi bukan berkhotbah sebentar, saudara kasih saya tidak. Persepuluhan bukan soal angka, soal keyakinan. Jadi saudara jangan kas gugup saya dan sebentar saudara ame 200 juta tahun, bukan itu, soal keyakinan, bukan soal angka. Meyakini kok tidak bahwa ini yang Tuhan omong betul ini. Tapi konfirmasi kedua adalah kita mesti pergi di Bethlehem. Ada bagian yang perlu kita lakukan untuk mengkonfirmasi. Ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin, koma. Tapi bukan Tuhan yang antar itu anak di sekolah. Siapa yang antar? Orang tua kan? Atau siapa di Timika yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak, menangis. Jadi bagian kita itu laksanakan. Bagian kita malah laksanakan. Saya marah anak-anak muda orang di kampung itu yang tiap hari hanya judi, mabuk, judi, mabuk, judi, mabuk. Tapi dia bikin status bilang begini, semua akan indah pada waktunya. Wah, apa yang mau indah? Itu indah engkau pulang kembali ke rumah Bapak. Ini ada yang baju-baju merah dong, tadi benar-benar di sini yang belum menikah dong. Saya ajar yang belum menikah dan saya bilang begini, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Saya kasih tahu, jodoh itu Tuhan yang atur, betul kok tidak? Tugas kita itu ada, tugas kita itu adalah menyambut. Contoh, kalau ada orang datang bilang begini, Nona, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita? Engkau punya tugas jawab bilang, yes. Jangan itu orang datang bilang, Nona, maukah engkau menjadi mama buat kita 20 anak-anak? Terus bilang, minta maaf, semua Tuhan sudah atur. Tidak ada bagian yang perlu kita kerjakan. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Amin kok tidak? Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak. Yo, otak kok tidak? Tidak tahu kenapa. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi, dan otak kok tolong kasih tahu kaki itu supaya kalau ada otot trek lari kincang ke muka, kaki jangan lompat di tengah jalan, mati. Ya ada bagian gitu. Ora et labora artinya itu dia pun nilai hanya 75. Ora et labora berdoa dan 75. Mau yang 100? Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehabisan tenaga. Kerja lemah-lemah mau sukses bagaimana? Ya, saudara, itu bagian pertama. Marilah kita pergi mengkonfirmasi ini. Tapi bagian yang kedua ini menarik. Pergi kemana? Bethlehem. Bethlehem menurut arti katanya rumah roti, rumah makan. Jadi mau ajak orang pergi ke rumah makan. Oh, ini mengerikan ini. Mengerikan. Saya kasih contoh. Soal makan, saya kasih contoh. Saya pendeta jemaat. Saya kadang-kadang heran. Ada ibadah syukur di situ. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan banyak kok sedikit. Orang datang dari hati-hati ini ajakan ini bahaya ini. Marilah pergi ke rumah makan. Bahaya. Ada yang rumah di samping tempat syukuran sudah pakai baju bagus-bagus. Istri bilang, Papa, mari kita pergi. Terus dia pun suami bilang begini, masih ibadah. Jadi itu bilang mau pergi apa? Itu mau pergi apa itu? Ini juga bahaya ini. Ini bahaya ini. Kita semua ini akan mati dengan kesan. Akan mati dengan kesan. Itu berkaitan dengan ini. Pendeta Yandi kalau mati nanti orang bilang, aduh itu pendeta dia orang timur, kepala botak itu dia. Aduh kasihan dia sudah mati. Ada orang yang terlalu cerewet dia mati. Kita bilang, aduh itu orang terlalu cerewet. Ada orang yang terlalu rapi dia mati, kita bilang, aduh itu orang itu terlalu rapi. Ada orang yang disiplin sekali mati, kita bilang itu orang terlalu disiplin. Kan kesan toh.
Nah, kalau yang mati itu orang yang biasa bungkus makanan. Pendeta tanya, siapa yang mati? Itu pendeta. Yang mana? Itu pendeta pasti tahu. Yang mana? Yang biasa berbungkus. Aduh, kita pusing nanti. Aduh, ini kita mau ajak orang ini. Tapi di sini juga ada yang biasa. Ada juga. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Coba angkat tangan saja, dia angkat tangan saja tidak apa. Kita mati dengan kesan. Woi, jangan kasih salah ibu-ibu juga, kami bapak-bapak juga. Bapak-bapak itu apalagi macam bapak pendeta kayak pendeta yang begini, dia pun cara bungkus itu beda, lebih soft tapi pendeta Yandi punya anak bungsu nama Jonathan umur 8 tahun. Kalau pendeta ada suka ini daging, pendeta hanya berdiri di meja situ ada tuan dan nyonya. Pendeta mari silakan pendeta. Tuh pendeta Yandi hanya bilang begini, Jonathan paling suka ini. Lebih soft itu dia. Jonathan paling suka itu tuan nyonya. Woi, hati-hati yang baku aja gitu. Hati-hati. Saya punya video satu, sejumlah pendeta tidak suka. Orang bilang, Yandi kau bikin video. Kalau kau tidak suka bikin video sendiri toh. Ini kan saya punya. Kau tidak suka bikin sendiri. Ini pas saudara pernah dengar ini video kan, dia sedikit luas beredar. Waktu saya bilang begini, ada pendeta pergi di tempat acara toh, pesta begini. Ada oma-oma setua, tidak kaya juga dia. Ini oma bilang begini, pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah. Terus pendeta bilang, aduh saya sibuk. Nanti penatua saja yang pergi ya. Iya pendeta tidak apa. Tidak apa-apa tuh kalau penatua yang pergi toh. Ya tidak apa-apa pendeta, tidak apa-apa. Orang ambil makanan, duduk kembali basa-basi pendeta tanya bilang, Oma, mau bikin acara apa? Mau ibadah di rumah, acara apa? Terus Oma bilang begini, tidak pendeta. Saya punya anak yang pertama itu baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit. Pendeta bilang sabar dulu. Tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? Terus Oma bilang tanggal 14. Dulu pendeta bilang tadi saya kira tanggal 4. Kalau tanggal 4 saya sibuk, tapi 14 boleh. Itu saya, ini bahaya ini. Ini bahaya ini. Untung baik di Timika ini. Saya hanya omong bilang di Timika, tidak usah sambung. Nah, saudara, ini ajakan serius. Kadang-kadang kita ajak orang salah. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Jangan cari Tuhan hanya untuk sembuh. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat. Itu bukan tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum sopi itu, kalau di sini apa? Sudah jangan terlalu tinggi lah. Sopi, cap tikus, apalah begitu. Orang yang biasa minum itu, dia minum dan 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek Bapak. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita salah kenal Tuhan. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka dia tinggal di rumah, dia tinggal di penjara sana. Tapi dia kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu gereja saya pakai tanya di itu, orang bilang bisa bayar 6 kali. Jangan ukur Tuhan dengan itu. Kalau begitu, pendeta, Tuhan datang ke dunia ini untuk apa? Untuk apa? So kita mau pergi pisan itu untuk menebus
dan menyelamatkan. Jadi orang diajak untuk itu. Tantangan kita di situ. Orang diajak untuk itu. Ini kalimat Tuhan Yesus ini sangat penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, jabatan di, umur panjang di, istri di, tidak. Itu kalimat itu. Saudara, baku ajak pertama di antara dorang toh ini yang malah baku lihat bilang pakai bahasa Manado, bilang, mari Jo. Yang paling dekat. Ada, saya mau tanya, kenapa ibadah ini malam mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ada suami-suami itu waktu masih pacaran rajin jemput dia punya pacar ini antar ke gereja. Sumenikah dia tidak pergi, kasih tinggal istri sendiri. Terus pendeta bilang, bapak, kenapa masih muda rajin, sudah pemalas gereja? Terus dia jawab pendeta bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama juga dengan kita dulu. Jadi istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Saya bilang, bapak, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing pergi sendiri. Tidak bisa kita bilang, kakak, yo, kemana? WC, titip. Tidak. Masing-masing bisa. Tugas kita ajak, tugas kita kasih tahu dia bisa sendiri toh. Ini ibu-ibu juga begitu. Cantik-cantik datang gereja jalan sendiri, pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus saya bilang, pendeta, tahu sendiri. So tahu dia begini, kenapa ambil resiko? Ini baku ajak di antara kita ini. Ada dua kakak, dorang tinggal jauh dari gereja. Dari gereja. Dekat hutan. Satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan ini datang ke studi yang laki-laki kecil bilang, kakak, hari-hari minggu begitu tolong jemput kopu adik ini antar pergi sekolah minggu. Wah, yang laki-laki datang. Jemput yang perempuan antar sekolah minggu. Tapi sampai sekolah minggu, yang perempuan masuk ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng di luar, dia tunggu. Pulang sama-sama. Jadi remaja ikut pengajaran katekisasi di gereja, yang laki-laki jemput. Bawa ke gereja, yang nona ikut katekisasi, yang laki-laki duduk merokok-merokok di luar, tunggu. Pulang sama-sama. Rupanya orang dua ini berjodoh. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi pekerja gereja. Di gereja kami kenal penatua, diaken, pengajar. Woi, mau pimpin ibadah dimanapun, hujan, badai, taufan, dia tetap antar. Tapi sampai sana, istri masuk pimpin ibadah, dia pun suami main kartu di luar, tunggu. Pulang sama-sama. Satu saat orang dua mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus sudah tunggu begini. Pas ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Salam ibu, mari silakan masuk." Lihat dia punya istri masuk. Ini Pak, cepat-cepat mau. Ini Pak mau masuk, Simon Petrus bilang, Bapak sabar dulu, Bapak sabar dulu. Kenapa? Bapak sabar sedikit. Simon Petrus, yang masuk itu sapu istri, lu tidak tahu? Saya tahu Bapak. Nah kenapa tahan saya? Bapak, memang yang masuk itu Bapak punya istri. Tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar-antar saja kan? Jadi mohon maaf, ini hari Bapak hanya antar saja. Bapak punya tempat di sebelah yang ada menyala-menyala itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus ada kasih tahu yang kalau habis WA kok dia jemput ada. Pulang kasih tahu dia bilang ada salam dari Simon Petrus. Dia kasih tahu. Mau bawa aku ajak dia di Bethlehem ini. Tolong datang. Kita ini jangan mau cari yang enak-enak saja. Kan untuk mendatangkan damai sejahtera. Ini saya kasih habis sudah teh. Kita mau makan mungkin. Tidak. Diam ini jemaah doang ini. Satu waktu
Ini cerita lama, saudara tahu saya hanya cerita ulang untuk kita lihat ajakan kita itu jangan sampai ajak salah. Nanti pengertian salah semua jadi salah. Ini ada satu waktu ini toh, Tuhan Yesus mau naik gunung. Tuhan Yesus bilang di murid-murid, bilang, murid-murid, kamu bawa batu semua ya, bawa batu. Masing-masing pada bawa batu naik. Tuhan tidak bertanya mau bawa bikin apa, masing-masing bawa. Sampai di atas, nah semua bawa batu begini. Simon Petrus ini angkat bawa batu kecil satu. Sampai di atas Tuhan Yesus tanya, kampung batu don di mana? Ada Bapak. Mana coba? Dong kasih keluar begini. Tuhan Yesus bilang, itu batu itu akan saya rubah menjadi roti dan masing-masing akan makan dia punya. Semua pun begini. Hanya Simon Petrus puyeng. Waktu mau turun Tuhan Yesus bilang, jangan lupa bawa batu. Semua bawa tetap begini. Simon Petrus pun turun sampai bawah. Simon Petrus tunggu ini kapan Tuhan Yesus mau omong ini. Woi agak lama belum. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, semua bawa batu. Bawa Bapak. Simon Petrus suara paling tinggi, bawa. Mana itu? Semua pun begini. Simon Petrus. Dia pikir Tuhan Yesus mau rubah. Ternyata Tuhan Yesus bilang, nah sebesar itulah dosa-dosamu. Karena bawa berdasarkan keinginan. Sudah bukan lagi murni yang Tuhan pun mau. Suiko kita pun mau. Kadang-kadang kita ini berdoa begitu rupa sampai menemukan kita pun mau. Bukan menemukan apa yang Tuhan mau. Itu kita pun pusing di situ tuh. Ada yang bawa batu besar? Mau bikin mujizat? Nah, begitu. Jadi menikmati sudah apa yang Tuhan mau. Mari baku aja ke sana. Saya bicara tentang jiwa di bagian terakhir. Satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang sementara menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan aidi. Ribuan orang makan. Masih lebih berapa bakul? Kenapa lebih 12 bakul? Sudah, pokoknya mujizat itu. Orang sibuk-sibuk dia itu mujizat. Tuhan kasih tengah. Tuhan pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat. Kira-kira 6.000 roh jahat. Kita pun teman pelayan satu roh jahat dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000 roh jahat. Ini orang terlalu jahat ini. Bagi orang lain dia jahat, bahkan bagi diri sendiri dia sangat jahat. Memukul-mukuli dirinya dengan baik. Bagi beberapa orang manusia macam begini lebih baik mati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus pergi. Pas Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat ini begini, Yesus anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi orang Kristen kalau hanya sekedar kenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Yang roh jahat juga. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada orang penjaga babi. Orang menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Orang meminta untuk masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Masuklah ke babi-babi itu dan ribuan babi ini terjun mati di dalam. Orang-orang kehilangan pekerjaan dan meninggalkan, mereka pergi ke kampung kasih tahu orang datang usir Yesus dari tempat itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan biarkan ada 2.000 ekor babi mati dan orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya adalah, dalam struktur budaya Yahudi babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tapi yang haram orang bisa pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba hitung, kalau babi satu ekor 4 juta. Kali 2.000. Jawab, bukan lihat saya. 4 juta kali 2.000. 8 miliar harga satu jiwa. Di antara para murid itu, para gembala. Gereja mana pernah alokasikan 8M untuk pekabaran Injil?
Karena banyak yang uang banyak habis dimakan minum. Pesta Bapak. Pesta. Jadi hati-hati ajakan ke Bethlehem. Orang bisa dapat lihat daging. Lebih daripada jiwa-jiwa yang hampir binasa. Marilah kita sama-sama merayakan Natal. Merayakan Natal itu input. Cas. Dibutuhkan output. Makanya saya bilang, sudah rayakan Natal jadi. Itu jadi, itu yang kita mau isi sekarang. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan.